Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Saudara-saudara yang baik hati, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin membahas materi terkait dengan hukum agraria. Jadi pembahasan kita saat ini masih pembahasan awal ya, masih pembahasan yang sifatnya umum. Tentu saja ini ya dapat saya katakan sebagai pembuka materi saja terkait dengan hukum agraria. Saudara-saudara, mungkin kalau kita mendengar istilah hukum agraria, orang pasti cenderung akan melihat pada persoalan pertanahan, atau orang akan cenderung berpikir ketika bicara agraria itu bicara pertanian, perkebunan gitu. Jadi hal-hal yang bersifat berhubungan dengan tanah gitu ya. Tapi memang tidak salah kalau berpikir seperti itu, karena memang kalau kita bicara agraria itu memang tidak terlepas dari yang namanya pertanahan atau dengan lahan gitu. Saya pernah membaca suatu buku, saya lupa judulnya, tapi prinsipnya adalah di sana ada pernyataan Konfusius seperti ini. Ketika kita ingin membangun rumah, yang pertama dibutuhkan itu bukan papan, bukan kayu, tetapi yang pertama kali kita butuhkan adalah lahan. Nah, sehingga kalau berbicara lahan tentu saja sangat erat kaitannya dengan pertanahan. Kalau kita berfokus pada persoalan hukum agraria, tentu saja Indonesia mengalami sejarah yang panjang kalau kita berbicara hukum agraria. Karena kita dihadapkan pada fase-fase perkembangan sejarah, baik itu ketika sebelum datangnya kolonialisme, sebelum datangnya penjajah ke Indonesia, hingga akhirnya di masa kemerdekaan, hingga akhirnya perubahan-perubahan rezim-rezim ketika Indonesia sudah merdeka. Jadi kalau dulu berdasarkan sejarah, kalau berbicara agraria tentu saja sangat erat kaitannya dengan hukum adat, hukum kebiasaan yang berlaku di daerah-daerah di Indonesia ini. Sehingga ketika berbicara hukum agraria ini, kita akan menemukan semacam mungkin yang kita kenal dengan istilah sekarang pluralisme hukum. Jadi banyak hukum yang mengaturnya. Misal di Bali tentu pasti berbeda dengan pengaturan dengan di Jawa, berbeda dengan pengaturan di Kalimantan, berbeda dengan pengaturannya di Aceh, katakan begitu, terkait dengan pertanahan. Karena kalau kita berbicara namanya hukum kebiasaan, hukum adat itu sangat dilandasi oleh local wisdom, ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di lokal. Sehingga ketika mulai masuk zaman penjajahan Belanda, katakanlah kita singkat kata sudah masuk zaman penjajahan Belanda ini, pengaruh-pengaruh hukum Belanda itu sangat kuat mempengaruhi persoalan-persoalan agraria di Indonesia, khususnya pertanahan. Jadi dulu itu aturan hukum sangat kental dengan kepentingan-kepentingan kolonialisme, sangat kental dengan kebutuhan-kebutuhan penjajah pada saat itu. Sehingga mungkin dalam hukum agraria kita mengenal istilah domain verklaring gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang istilah-istilah Belanda itu yang mempengaruhi pengaturan hukum agraria di Indonesia. Sehingga ketika itu terjadi dualisme hukum pengaturan agraria. Jadi dibedakan mana ini kepentingan untuk penjajah waktu itu Belanda ya, kemudian yang mana kepentingan untuk masyarakat lokal. Atau jadilah dualisme hukum. Nah, dalam perjalanannya tentu saja perebutan wilayah tentu saja mengalami banyak, ya katakanlah, pertumpahan darah, korban di mana-mana gitu ya. Karena ketika itu penjajah sangat berkepentingan dengan tanah-tanah yang ada di Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia ini terkenal sangat subur. Jadi mungkin kalau saudara-saudara ingat dulu ketika membaca buku sejarah, bagaimana sebenarnya
company, ya, company ya akhirnya, company datang ke Indonesia, VOC itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan. Makanya kita mengenal istilah company itu merupakan istilah itu akar katanya merupakan company. Company itu adalah perusahaan. Jadi sebenarnya menjajah kita ini perusahaan-perusahaan yang dipersenjatai. Kemudian mereka juga dilengkapi dengan para ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian-penelitian riset dia di Indonesia, sehingga misal tanah-tanah di Indonesia ini cocok ditanami seperti apa. Makanya kita mengenal mungkin Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, kopi, kemudian kaya dengan segala hal kebutuhan-kebutuhan yang akan dijual di Eropa ketika itu, di Belanda. Dengan singkat kata, dengan mulai ada peperangan, kemudian sampailah Indonesia ini masuk ke masa kemerdekaan. Masuklah ke masa kemerdekaan. Hingga akhirnya pada tahun 1960 gitu, Indonesia berhasil mengundangkan gitu ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dengan judul resminya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Saya ulangi ya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, atau yang lebih kita kenal saat ini dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Tapi sebenarnya judul resminya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jadi kehadiran UUPA ini mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme dan pluralisme. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sebelum adanya kolonialisme ini berlakulah hukum-hukum adat. Bahkan sampai ketika sudah Belanda hadir di Indonesia, masih berlaku juga hukum adat. Jadi terjadi pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli. Jadi dengan lahirnya UUPA ini, sebenarnya UUPA ini berakar dari hukum adat. Nah, sehingga banyak asas-asas hukum adat yang terakomodir di dalam UUPA. Jadi pada prinsipnya kehadiran UUPA ini menghapus dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi hukum agraria. Sehingga dengan berakhirnya dualisme ini berarti ada ketertiban hukum di sana yang mengatur hal-hal terkait dengan tanah, terkait dengan agraria. Kemudian menghapus istilah-istilah seperti domain verklaring. Jadi kalau kita memahami konsep domain verklaring itu adalah negara itu memiliki tanah, ya, domain verklaring, negara memiliki tanah. Sedangkan konsep yang dibangun berdasarkan UPA itu adalah negara menguasai tanah gitu ya. Jadi dua konsep yang berbeda ini tentu saja memiliki fungsi masing-masing atau misi masing-masing. Kalau kita mengenal istilah domain verklaring ketika itu masa kolonialisme, ketika negara memiliki tanah, sehingga negara ini sangat mudah mengalihkan begitu saja kepada orang-orang atau badan-badan yang katakanlah bersekutu dengan negara. Dalam hal dulu itu mungkin zaman kolonialisme itu. Jadi ini diberikan. Badan ini sesuai dengan kepentingan Belanda ketika itu. Diberikanlah. Makanya dulu kita banyak mendengar istilah ada seseorang tuh memiliki luasan tanah yang luar biasa. Tidak ada batasan maksimum pemilikan tanah. Jadi mungkin kita dulu mengenal istilah partikelir. Jadi mereka orang yang menguasai begitu banyak tanah di Indonesia. Kemudian prinsipnya adalah selain mengadakan unifikasi, ini juga meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum agraria nasional. Gitu. Sehingga secara nasional Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan pertama. Kemudian Indonesia ini memiliki hukum adat yang beraneka ragam. Sehingga kehadiran negara ini menciptakan suatu unifikasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting.
Tujuannya apa? Memberikan kepastian hukum. Kemudian tujuannya lagi adalah apa? Bahwa negara ini juga membutuhkan bidang-bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk kepentingan-kepentingan umum atau dalam rangka mencapai tujuan dari negara, mensejahterakan kehidupan rakyat. Contoh, untuk mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, jalan raya. Jadi begitu banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tadi. Nanti mungkin saudara-saudara bisa lihat lagi dalam konteks konstitusi kita di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu, sampai akhirnya pada kegiatan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Saudara-saudara, masih banyak persoalan-persoalan lagi yang dapat kita bahas mengenai hukum agraria, tapi pada kesempatan ini saya hanya ingin mengulas hal yang bersifat umum saja mengenai hukum agraria, sehingga saudara nanti dapat secara kontinu berkesinambungan mencermati materi-materi yang akan saya posting lagi, materi-materi yang akan saya publish lagi, sehingga ada rangkaian-rangkaian yang tidak terputus untuk memahami hukum agraria. Baik, demikian sementara pembahasan kita saat ini. Semoga kita dapat berjumpa pada sesi berikutnya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.